Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia hanya jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita katakan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia telah berikan kasihnya bagi kita. Dan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih
jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Mati bagi untuk kita. Haleluya. 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 Ada kuasa di dalam Yesus. Kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Agungkan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bebas memuliakan Engkau pada saat sore hari ini. Kami akan mulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin semua acara. Bahkan Engkau mau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Sarana prasarana yang ada di tempat ini. Biarlah kuasa Allah bekerja. Baik semua yang melayani Engkau. Semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi. Kami mau satu tujuan. Untuk memuji, mengagungkan Engkau. Menyenangkan Yesus. Sebab Dialah segala-galanya di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tetap bangkit berdiri ya saudaraku. Kita mau lihat kiri kanan kita, katakan selamat Paskah, puji Tuhan ya. Saat ini Yesus bangkit untuk kita semuanya. Dia mati bagi kita. Haleluya. Naikkan berdiri dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam kita memuji Tuhan kalau kita membuka hati kita. Haleluya. Dia sangat
good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Musik memuji Tuhan. Dia sungguh Haleluya, apapun yang menjadi persoalan kita sudah bebas karena Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Saya memberikan kesempatan buat ada persembahan pujian. Kita mau dengarkan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, jikalau kita sore hari ini bisa berbakti suatu kemurahan Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Pada hari kebangkitannya ini, saya rindu untuk membawakan sebuah lagu yang berjudul Karena Salibmu. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kuterima, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku.
Puji Tuhan, biar kita dipulihkan lebih lagi mulai saat ini. Bagaimana Yesus luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi hamba yang setia kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus, kita mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Kita siapa? Oh, Tuhan sudah memberikan penebusan. Haleluya Yesus. Pakai Tuhan hidup kita semua mulai saat ini. Haleluya. Imani setiap pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Imani setiap pujian ini keluar dari hati kita menjadi kerinduan kita. Haleluya. Apa yang dapat kita bayar untuk membalas kebaikan Yesus? Hanya hidup kita. Haleluya. Minta supaya kita dipakai Tuhan saat ini. Jangan tunggu hari esok, karena waktu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Chandra untuk masuk di dalam firman Tuhan. Bapak Chandra. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita renungkan sebentar pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mati buat kami semua. Engkau bangkit naik ke surga. Kita orang yang berdosa, Tuhan sudah menebus dengan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati untuk kami dan Kau bangkit untuk kami. Engkau yang menebus dosa kami. Engkau yang sudah menjadikan kami anak-Mu Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedikit pun juga. Engkau selalu ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat sore hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersekutu bersama saudara-saudara kami Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami
dan Roh Kudus akan berbicara kepada kami, juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Beri roh hikmat Tuhan, setiap firman-Mu yang ditaburkan saat sore hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi senantiasa takut akan Engkau Tuhan, dan juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekali lagi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga di dalam pikiran kami, hati kami siap untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan ya. Kita peringati sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan baca saudara beberapa ayat, juga kisah tentang kebangkitan Kristus itu. Saudara perhatikan dalam saat kita membaca, waktu saya renungkan kebangkitan Kristus itu ternyata ada dua perbedaan manusia yang mengalami ya saat kebangkitan Kristus itu. Coba ya kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Perhatikan saudara. Kita baca. Saya akan bacakan, saudara simak ya, dan kita bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin ya. Kalau kita baca di dalam ayat ini, kita melihat ada dua golongan manusia ya, yaitu yang satunya ketakutan. Semua sih takut ya. Mereka semua juga merasa was-was dan bisa dikatakan deg-degan gitu ya.
walaupun murid Tuhan, walaupun juga penjaga kubur itu. Tetapi perbedaannya, pada saat terjadi ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini juga membuat murid Tuhan kaget. Suatu kejadian yang hebat, yang spektakuler gitu ya. Waduh, ya. Terjadi gempa bumi. Tadi anak-anak sekolah minggu memperagakan apa yang kamu lihat pada saat Yesus disalibkan. Apa? Terjadi apa? Ya. Coba diperagakan. Saya lihat, oh bagus juga ya. Anak-anak sekolah minggu mulai memperagakan ya, gelap gulita saat Tuhan Yesus disalib itu. Ya. Ketakutan terjadi. Ayo peragakan ya. Ibu guru sekolah minggu Ibu Wati mengatakan, ayo peragakan. Ada yang lari saudara ya. Ketakutan itu ada yang meninggalkan dari kelompok mereka. Ada yang goyang-goyang seperti itu ya. Itu peraga mereka. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Hal yang menakutkan itu membuat orang bisa bertindak spontan. Ya. Kalau dia bisa lari meninggalkan, keluar ya. Dan mungkin ada yang putus asa dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di sini para penjaga itu gentar, ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tergeletak semua, dia terhampar semua. Oh, benar-benar tidak berdaya. Seharusnya selalu siap siaga, tidak goyah, selalu bisa mengatasi apa yang terjadi, tetapi penjaga itu pun oleh lawatan Allah, oleh pekerjaan Allah yang akan membangkitkan Yesus ini tidak berdaya ya, seperti orang mati. Tapi murid Tuhan, mereka juga ada di situ ya. Perempuan-perempuan itu sudah datang. Mereka ya tahu. Mereka pernah mendengar bahwa nanti Tuhan akan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi hal itu juga dikatakan mungkin separuh-separuh ya. Apa benar ya? Apa dicolong orang ya? Apa dicuri orang ya? Jadi mereka sudah siap datang. Pasti membawa rempah-rempah, membawa minyak, membawa apa saja. Saudara, apapun perasaan manusia yang ada, seperti murid-murid Tuhan itu, ya setengah deg-degan, setengah percaya, setengah tidak, setengah takut, ya. Tapi kalau dia benar-benar datang kepada tujuan yang benar, dikatakan di situ dia akan mendapat lawatan Allah, ya. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Kamu mencari, kamu tahu sasarannya, melihat Yesus yang disalibkan. Nah, dikatakan dia tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi. Ya. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang sudah dikatakannya. Mari, lihatlah. Mari kita lihat ya. Dan segeralah mereka pergi melihat. Maka di situ mereka melihat bahwa tempat itu tidak ada lagi. Ya. Dan dia katakan, ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Sekarang lakukan apa yang misi
yang harus kamu beritakan. Jangan terus di tempat terharu, merasakan sedih, jangan, tetap di situ jangan. Tapi lakukanlah, ada bagianmu, beritakanlah. Itulah yang diharapkan, yang diperintahkan. Nah, segeralah mereka pergi dan murid itu memberitakan kepada yang lain, kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain. Saudara, kalau kita baca di situ kan wanita itu semangat ya saya, ya mungkin banyak ngomongnya gitu ya Pak, mungkin tanpa mikir, waduh wis ya diberitakan ya. Memang ada kelebihannya wanita dengan pria enggak tahu berapa persen gitu ya kalau menurut survei itu ya. Kalau wanita berapa ribu kali baru dia berhenti ngomong sehari ya. Jadi beda sekali. Tapi mari dalam hal kelebihan kekurangan itu kita bisa memberi yang terbaik ya, bisa saling mengingatkan ya, bisa saling menopang. Buktinya murid-murid ini mereka pergi ya. Dan kalau saudara baca di situ juga ada Petrus, ada Thomas yang juga memiliki problem sendiri pada saat berita itu disampaikan. Thomas katakan, sudah jangan ngomong kalau enggak aku sendiri yang menancapkan telunjukku ini ke lubang tangannya, saya enggak percaya. Wes, enggak usah banyak ngomong ya. Mungkin seperti itu ya saudara ya. Itulah tanggapan, bisa terjadi seperti itu. Tapi puji Tuhan, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu hidup. Firman Tuhan katakan, kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan. Paulus menuliskan, Paulus tidak hidup, tidak bertemu dengan Yesus pada saat itu. Tidak, malah dia memusuhi orang-orang yang mau beribadah, datang beribadah. Tetapi cara Tuhan memanggil itu caranya sendiri. Pada saat Saulus ini ya sedang mau berniat untuk memusnahkan pengikut Yesus, saat itulah Tuhan bekerja ya. Ada prosesnya masing-masing. Tapi satu hal, Paulus dia mengalami Tuhan dan dia bisa menyampaikan kabar baik itu saat ini kepada kita semuanya. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15, coba ayatnya yang ke-55 sampai 58, kita bisa baca 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Kita baca bergantian. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi syukur, saya akan tekankan di sini, kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan. Ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu tulisan Paulus. Ya. Nah, dia kalau baca judulnya di sini kebangkitan tubuh, tentang kebangkitan tubuh ya. Dan ada terusannya dengan kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan Kristus. Kehidupan yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru ini timbul, itulah di dalam Kristus Yesus. Saudara, salib, kematian itu adalah puncak
ketaatan Yesus. Ya, kalau tanpa salib ya Yesus gak mati ya. Tetapi karena ada salib itu, salib adalah puncak ketaatan Yesus. Dia melaksanakan kehendak Bapa. Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia karena salib. Saudara, seperti hari Jumat yang lalu kita dengar bahwa oleh kematian Yesus Kristus Dia telah mengubah sejarah kita, ya toh? Seharusnya kita mati, dihukum, tapi kita dibebaskan. Dari kematian Yesus Kristus kita bisa langsung menuju berdoa, menyembah kepada Allah karena tirai bait Allah itu terbelah. Ya, kematian Yesus Kristus juga kita hidup yang tadinya harus terkutuk tapi diubah menjadi hidup yang penuh berkat. Nah, seperti ini dan seterusnya. Itu karena salib, karena kematiannya. Sehingga pada puncaknya Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah genap. Pada saat apa? Pada saat Dia disodori anggur asam itu untuk diminum. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu disebutkan, berkatalah Dia, sudah selesai, sudah genap, sudah selesai. Dan Dia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Saudara, itulah saat-saat kematian, saat-saat terakhir. Bukankah dalam firman Tuhan katakan bahwa kita juga satu kali, setiap manusia itu akan mati, pasti. Kematian itu pasti. Tinggal tunggu gilirannya. Ya. Kita bisa bayangkan pada saat orang mengalami kematian itu kan beda-beda. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang musibah, ada yang pada saat itu orang pasti berpikir, aduh aku kok gini misalkan, aku ini wah sakit, aduh aku ini hidup apa bisa meneruskan ya hidup ini atau aku mati ya. Pasti orang itu memiliki perasaan dalam hatinya. Kalau dia masih bisa ngomong, bawa dong aku ke dokter, ayo dong belikan obat ini, ayo ini, gitu kan ya saudara. Tapi pada saat mungkin tidak bisa lagi orang berkata atau tidak ada, dia pasti berpikir, selesai dah. Aku mungkin tidak lama, aku mungkin inilah kematianku. Ya, bisa seperti yang Yesus katakan. Selesai dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kita bersyukur kita di dalam Tuhan, kita memiliki contoh yaitu Kristus sendiri yang sudah membuka jalan pintu tabir Allah ini untuk kita mengikuti. Dia berkata, akulah gembala, akulah gembala, akulah terang hidup itu, akulah pintu, aku ini jalan. Ayo, jalanlah padaku, bersamaku, saudara. Ya saudara, dalam setiap keadaan kita enggak tahu. Tapi satu hal, pada saat kita mengalami titik terendah sekalipun, mari ingat Dia. Yesus yang pernah mengalami, Dia dengan percaya menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Tapi seringkali orang bisa berkata, aduh jangan, aku belum siap, aku enggak bisa, aku enggak beres, aku belum beres, aku masih ini, itu. Ya saudara, mungkin seperti itu ya.
Karena masih ada hal yang perlu didamaikan, perlu diselesaikan, perlu diakui dan lain sebagainya. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan bisa mendengar. Tuhan tahu. Ya. Tapi kita bersyukur ya, dikatakan di sini kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kematian Kristus, Yesus juga membawa, kemarin itu kita dengar pembebasan, kutuk diganti, gini itu kematian. Tapi kebangkitan Kristus kita membaca di sini, dosa dikalahkan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Tuhan memang ya semua pasti mengalami pergumulan hidup. Ya. Kemenangan itu dikatakan bisa kemenangan dari dosa dan maut. Kemenangan dari pergumulan hidup, karena dalam hidup itu yang kita hadapi selain ada ujian, ada apa lagi? Yang dari iblis, yang telah saya sampaikan, selain ujian ada pencobaan. Ya, di dalam Yakobus di sana disebutkan. Itu dalam pergumulan hidup yang kita lalui. Tapi kalau kita memerlukan hikmat pada saat kita menghadapi uji dan coba, mintalah, firman Tuhan katakan, mintalah apabila ada yang kekurangan hikmat, tidak mengerti. Aku kok terus dicobai, ini apa maksudnya ya? Aku kok diuji ya, apa ya maksudnya Tuhan? Datang kepada Tuhan, minta, tanyakan kepada Dia. Di Yakobus 1 disebutkan, maka Dia yang tidak apa istilahnya di situ? Coba dibaca saja ya. Coba saya mau baca supaya saya tidak salah ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepadanya semua orang dengan murah hati dan dengan tidak mengembangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tidak dibangkit-bangkitkan, tidak dikorek-korek, diudik-udik, ditanya dulu ya. Datang kepada Tuhan tidak, tetapi pada saat kita mau memerlukan pengertian hikmat Allah, kita datang kepadanya. Maka Allah itu yang memberikan kepada semua orang, semuanya, semua orang yang datang kepadanya dengan murah hati, dengan satu pengertian. Tetapi bedanya, siapa yang menguasai hati saat itu? Siapa yang menguasai hati? Orang yang datang ataukah dengan hati yang ya kepada hati yang separuh, yang tidak mempercayai, hati yang keras, hati yang dendam, hati yang iri, ya. Terserah hati yang menerimanya itu. Tetapi Allah itu dikatakan Dia tidak membedakan. Dia memberikan kepada semua orang tanpa membangkit-bangkitkan, tanpa mengungkit-ungkit, tanpa menanya bagaimana kamu harus begini dan begitu, tidak, tapi dengan murah hati. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu siapa sebenarnya kita itu. Dia tahu, oh kamu hanya debu. Debu itu kalau
kena angin, dia nggak tahu di mana tadi ya, sudah hilang, saudara. Karena debu itu, kita bersyukur. Debu sejelek apapun, tanah liat itu, kita serahkan ke dalam tangan penjunan. Kita datang kepada Allah yang menjadi penjunan kita. Dia akan merombak lagi, membuat lagi. Ya, saudara, saya bersyukur. Kita juga melihat, mendengar ya, kapan beberapa waktu yang lalu dengan anak Feni, dan saat ini sudah berada di Samarinda, anak Feni. Tapi sempat satu hari nginep di tempat saya di sini, bermalam di tempat saya. Dia cerita banyak hal pengalaman hidup yang dia alami. Dan saya hanya seperti ini, oh Tuhan, tolong Tuhan. Doa ya. Tapi satu hal saya bilang, Feni, coba baca ya di dalam Yeremia 18. Saya beri audio itu kepada juga dia, juga kedua orang tuanya, keluarganya. Ya. Kita serahkan hidup ini kepada Allah. Karena dia yang memiliki hidup ini dan dia akan membentuk seperti apa yang dia mau, tapi bisa memuliakan Tuhan. Saudara, jadi kita perlu, kemenangan itu ada karena kemenangan itu sudah ditanggung di atas kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Baik dari dosa maut, baik dalam pergumulan hidup dan kuasa setan. Ini yang ketiga, ini kuasa setan ini. Seringkali orang juga bergumul ya. Kemarin sempat bertemu dengan salah seorang dan berkata, kenapa ya saya kok seperti ini? Dokter katakan enggak apa-apa, semuanya baik. Dicek ini baik. Tapi aku kok gini ya? Dilihatkan kakinya hitam dari sini ke sini gitu ya saudara. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, ampuni orang. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada mantra yang mempan ya, bagi orang yang benar gitu ya. Jangan takut. Roh Allah yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ya. Dan berjanji ingin mau datang hari ini. Tapi tadi ada kendala ya. Kita tetap berdoa. Tuhan berikan kemurahan. Supaya apa? Supaya hati ini tidak takut. Hati ini tidak merasa tidak berdaya seperti tadi itu. Para penjaga itu, para penjaga kubur itu, aduh ya mati aku. Ya, tetapi dalam keadaan seperti tidak menentu pun, tapi kita pilih seperti murid-murid Tuhan, para wanita ini. Dengan yakin masih ada firman, ada janji Tuhan. Aku percaya, aku mau memberitakan. Itu namanya iman. Iman yang dilakukan, diperjuangkan. Ya saudara, nah atas kuasa setan ini tidak mudah saudara. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan Allahmu itu akan mau berjalan terus bersama. Kita baca di dalam Ulangan 20 ayat 4. Ulangan 20 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Siapa yang melawan, yang berperang?
itulah Tuhan Allah. Sebab dikatakan berjalan menyertai kita. Berjalan bersama kita dalam perjalanan hidup, entah pencobaan, entah ujian, tapi kita ada Tuhan, ada firman Tuhan, ada janji Tuhan. Dalam perjalanan ini kita yakin Tuhan Allah dialah berjalan menyertai kamu. Berjalan menyertai kamu untuk memberikan satu kemenangan. Ya, untuk melawan musuh-musuhmu. Musuh kita bukan manusia, saudara. Walaupun yang kita lihat manusia. Ya mungkin saudara merasakan, waduh, ngadepi mertuaku ini loh repot teram. Ya misalkan gitu ya. Ngadepi mantuku seperti ini, ngadepi anakku seperti ini. Seperti gitu ya. Itu kan manusia. Tapi sebetulnya bukan manusia. Ya. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, malaikat penghulu yang ada di udara ini, ya. Itu yang kita hadapi. Nah, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara nanti baca di dalam Efesus 6 itu ayat 11 sampai 17. Tapi saya singkat aja, saya baca di sini. Dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil, jangan separuh-paruh atau pilih-pilih. Jangan, tapi seluruhnya perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Sehingga kamu bisa berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sudah menyelesaikan segala sesuatu bukan loyo, ambruk, seperti orang mati, bukan saudara. Tetapi kamu bisa berdiri tegak. Pakai seluruh perlengkapan. Kalau kita baca, saya hanya catat di sini ya, ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang ya. Baju zirah itu keadilan, sepatu rela memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Dan jangan lupa berdoa setiap waktu. Ya saudara, jadi saya renungkan iya ya. Semua yang alat-alat yang yang dipakainya itu menutup semua yang perlu. Ya. Ketopong keselamatan, ketopong kepala, ya tuh. Sekali aja kena, sudah mati kan saudara ya. Nah, ada artinya supaya dalam setiap pemikiran kita, dalam segala tindak tanduk kita, dalam setiap apa yang kita rencanakan itu dari pemikiran otak kita itu. Mari, biarlah kita pakai perlengkapan senjata Allah semua. Ya, bahkan dikatakan baju zirah keadilan. Baju zirah itu di dada sini ya saudara. Di dada kalau kita alat tubuh manusia yang sangat perlu ditutupin, mungkin kena tembak, wah bahaya, jangan kena jantungnya, jangan kena hatinya, jangan kena, ya itulah ya berbahaya. Siasat iblis itu banyak saudara, untuk mengalahkan cara pikir kita, cara kita tidak bisa melakukan dengan baik, ya siasat kita tidak membentengi diri kita, tapi iblis sudah menanamkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan terus diberikan sehingga kita memikirkan, kita merenungkan, kita menghayati, padahal semuanya itu adalah bohong semuanya. Nah, cara seperti itu kita harus tahu. Minta Tuhan masuk di dalam hidupku, tinggal di dalam hatiku, supaya aku bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Ulangan 31
Ulangan pasal 31 ayat 6. Baca bersama-sama. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini ada kalimat perintah. Berarti dari pihak kita. Kita tidak bisa ngomong, ya Tuhan, kuatkanlah Tuhan, teguhkan aku Tuhan, teguhkan. Tidak bisa, saudara. Kita sendiri yang harus kuat. Karena firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dibuat hati ini teguh, kuat, bisa. Bagaimana bisa kuat? Bagaimana bisa yakin? Kalau kita tahu siapa yang kita percayai. Kepada siapa yang kita percayai, kepada firman-Nya yang kita pegang, janji Tuhan yang ya dan amin. Kita berjalan bersama, maka kita akan melihat damai sejahtera Yesus Kristus itu ada, dan kita merasakan dilewati 1 hari baik-baik, 2 hari baik-baik, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Oh, ternyata baik aku, sembuh aku. Ya, kita minta. Jangan sampai ditipu oleh kuasa iblis. Kemenangan itu harus tuntas. Selain kita sudah ditebus dari dosa dan maut dalam pergumulan hidup, tapi dalam kuasa setan ini yang seringkali mengganggu, seringkali gagal. Ya, itulah sebabnya perlengkapi Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah. Dan saudara yang tahu dalam hal itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu. Berdoa, ngomong sama Tuhan apapun yang kita hadapi. Amin. Ya, Tuhan berkati. Mari kita akan menyanyikan pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ya, kita akan menyanyi dengan tempo yang lumayan ya, tidak terlalu lambat gitu ya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ketawa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yakin saudara? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Menyanyi sekali dan nanti saya minta Bapak Adi berdoa. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
bangkit pada hari ketiga, Engkau mendapatkan kemenangan atas maut. Oh, berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Mu. Engkau bangkit Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi kami atas maut. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup baru, hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan seperti yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan, puji syukur bagi-Mu atas segala berkat dari firman-Mu Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, ajar kembali kami menjadi hidup yang baru di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada puji syukur yang bisa kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah malam ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Naikkan pujian lebih sungguh-sungguh lagi, sebab Dia hidup. Persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan pengumuman buat minggu ini. Sabtu Komsel Remaja jam 5 sore. Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Ibadah raya hari Minggu jam 6 pagi ya. Minggu terakhir. Yang bertugas sebagai WL Ibu Susi, singer saudara Lionel dan saudari Arin, Asyir, Ibu Li dan Ibu Nona, kolektan Bapak Feciang, LCD Ibu Ruth, musik saudara Juan, saudara Theo dan saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Dimohon nanti setelah ibadah ada rapat sebentar untuk pelayan Tuhan, untuk membicarakan pekerjaan Tuhan di gereja kita supaya semakin maju ya. Dan di depan dibagikan ayat, kartu ayat dan telur. Jadi silakan mengambil nanti setelah mau pulang ya. Dan kita mau doakan
yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Heni dan Saudari Arin. Kita doakan yang sakit, anak Leon dari Bapak Wimpi ya, Wimpi dan Ibu Eliana. Kita juga doakan, mungkin ada yang sakit kita tidak tahu, kita mau tetap doakan di gereja kita. Yang keluar kota juga Tuhan tolong, pulang pergi Tuhan lindungi, sertai selalu. Dan Ibu Gembala hari Senin akan berangkat ke Surabaya menghadapi ada acara Musda Jatim ya, tanggal 19 dan 20 di Surabaya. Tuhan tolong perjalanan mereka, hambanya. Tuhan memberikan selalu kekuatan, kesehatan, memberikan segalanya. Tuhan berikan yang terbaik. Puji Tuhan. Kita angkat pujian doa Yabes refnya saja 2 kali. Saya undang semua bangkit berdiri dan saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Engkau selalu memberkati, menjaga dan melindungi, karena Engkau juga Allah yang menyediakan diri untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Melalui kebangkitan Kristus kami boleh mendapatkan kemenangan apapun yang sedang kami pergumulkan. Kami bersama Engkau, kami akan terus berjalan disertai Tuhan, dan kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Ingatkan kami pada saat kami mungkin tidak berkenan dalam perjalanan hidup ini. Roh Kudus yang ada bersama kami juga Engkau yang menasihati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Heni dan Saudari Arin. Tuhan yang berulang tahun, Engkau berkati, tambahkan kesehatan, kekuatan, kasih kepada Tuhan, dan terus Tuhan boleh menopang pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak Leon, anak dari Wimpi dan Eliana yang masih ada di Elizabeth. Tuhan tolong supaya trombositnya juga boleh naik dan dia sembuh kembali. Untuk saudara-saudara yang lain kami dengar Tuhan, Bapak Ingsiang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Maksin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Para lansia juga berikan kemurahan, sukacita terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap terima kasih, bersyukur kepadamu. Juga kemarin juga dalam remaja Komsel boleh dibentuk pengurus yang baru. Biarlah anak-anak ini Tuhan boleh melayani Tuhan, boleh bekerja bagi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah bekerja bersama-sama dalam pelayanan ini. Engkau yang memperhitungkan Tuhan, karena jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami dimanapun kami berada, saat kami keluar masuk, saat kami bekerja, berusaha. Tuhan, Engkau melihat. Kami juga teringat akan anaknya Ailan, yaitu Alex, yang saat ini sudah berada di Armenia. Tuhan, Engkau jaga lindungi dia Tuhan.
Kami percaya melalui doa orang tuanya, anak Alex juga boleh mengalami kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.